Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi lanjutan dari sistem komputer mengenai dasar mikrokontroler. Yang materinya sudah saya share minggu kemarin dan sudah dicatat juga. Tinggal dilihat saja. Yang pertama, kita mengacu pada definisi dan jenis mikrokontroler. Jadi mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Maksudnya, jadi mikrokontroler ini adalah sebuah chip yang menjadi pengendali. Nah, di dalam sebuah chip itu sudah tertanam atau sudah ada program. Jadi program yang diprogram diinputkan ke mikrokontroler. Mikrokontroler ini umumnya terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, memori, dan input-output tertentu. Dan ada unit pendukung lainnya. Jenis-jenis mikrokontroler dikelompokkan berdasarkan pabrik, generasi, instruksi set, memori, dan arsitektur. Contoh, untuk umumnya mikrokontroler yang dipakai pada umumnya yaitu AFR dan MCS51 dari perusahaan Atmel. Jadi untuk kedua jenis mikrokontroler ini umum dipakai untuk saat ini. Nah, selanjutnya arsitektur mikrokontroler dibagi menjadi dua jenis, ada CISC dan LISC. Untuk CISC atau singkatan dari Complex Instruction Set Computer. Jadi mikrokontroler ini instruksinya lengkap. Dan untuk keluarga mikrokontroler CISC ini adalah MCS51 yang sama dari perusahaan Atmel. Untuk arsitektur kedua yaitu LISC. LISC sendiri ini mikrokontroler yang jumlah setnya terbatas. Jadi keluarga mikrokontroler ini yaitu AFR. Nah, salah satu jenis mikrokontroler AFR ini yang banyak menjadi kenalan atau banyak digunakan yaitu tipe Atmega 2313 dan Atmega 8535. Nah, jadi di sini kita fokusnya itu kepada mikrokontroler jenis arsitektur dari LISC, yaitu tipe AFR yang ada dalam Atmega. Jadi kita fokus ke dalam keluarga Atmega. Nah, fungsinya apa mikrokontroler? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, contoh umumnya itu penggunaan remote AC. Remote AC tahu kan, jadi di dalam remote AC kan banyak ya fungsi-fungsi untuk mengatur dan mengontrol AC. Nah, di dalam remote AC itu sudah tertanam chip mikrokontroler. Pada dunia industri, contohnya sudah banyak ya yang digunakan dalam industri seperti mesin-mesin, kan itu sudah tertanam mikrokontroler. Dan mikrokontroler juga bisa digunakan untuk sebagai media promosi. Maksudnya media promosi, jadi seperti contohnya running text, jadi teks berjalan. Nah, di dalam mesin running text tersebut sudah tertanam mikrokontroler. Jadi itu fungsi umumnya itu seperti itu. Nah, di sini ada sebuah perbedaan ya antara mikrokontroler dengan robotik atau robotika. Di sini sudah jelas
bahwa robot dan microcontroller ini perbedaannya sangat mencolok. Untuk robot, jadi robot itu sudah kompleks dalam segi microcontroller. Yang kedua, sudah tertanam AI atau kecerdasan buatan, bisa melakukan pemilihan tindakan. Jadi maksudnya pemilihan tindakan ini tindakan seperti halnya manusia, jadi bisa memilih antara mana yang benar dan yang salah, apakah harus ke sini atau ke situ. Jadi tindakannya itu sama persis seperti manusia. Yang keempat, bisa memilih dan menentukan solusi, sama halnya seperti kita ini manusia. Jadi robotika ini sebuah teknologi yang menyerupai cara kerja manusia itu bagaimana. Untuk microcontroller jumlah mengenalinya kecil, jadi terbatas, serta melakukan pekerjaan yang monoton. Jadi pekerjaannya itu hanya itu saja, tidak ada lain. Nah, jika terjadi hal di luar kendali, tidak dapat melakukan recovery atau perbaikan atau tindakan pencegahan. Jadi sebetulnya microcontroller dan robotika ini ada sangkut pautnya, ada hubungannya, tetapi dari segi perbedaan cara kerja itu perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan fokus menjelaskan microcontroller dari microcontroller Arduino. Nah, jadi microcontroller Arduino ini termasuk pada arsitek RISC. Karena arsitek RISC keluarganya itu Atmega. Nah, si Arduino Uno ini termasuk ke dalam keluarga Atmega. Nah, apa itu Arduino Uno atau Arduino? Jadi microcontroller single board yang bersifat open source. Maksudnya open source gimana? Jadi sudah ada platform program yang sudah tersedia di internet, jadi open source. Maksudnya open source itu free, gratis, mempunyai fleksibilitas yang tinggi dari segi software maupun hardware. Jadi dari segi software fleksibilitasnya sudah ada, dari segi hardware juga ada, jadi memudahkan untuk merancang bangun elektronik dalam berbagai bidang, misalkan bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Seperti contoh bidang pertaniannya, kita bisa membuat sebuah kontrol kelembaban tanah, misalkan kelembaban tanah itu bisa memakai Arduino. Apa keistimewaan Arduino? Di Arduino sudah ada soket USB, jadi untuk melakukan pemrograman dan menghubungkan ke dalam laptop sudah ada soket USB, jadi kita tinggal memasukkan kabel ke dalam soket USB di Arduino dan ke dalam laptop. Yang kedua, ada input output analog dan digital. Jadi ada sebuah input atau output yang nantinya mempermudah kita dalam merancang bangun sebuah proyek. Yang ketiga, ada catu daya. Catu daya di sini maksudnya ada supply listrik. Jadi sudah ada plot supply listrik dalam Arduino. Yang terakhir adalah ukuran fisiknya kecil. Jadi Arduino ini bentuknya ya minimalis gitu, besar enggak, kecil enggak, jadi pas gitu kalau kita mau membuat sebuah project, tidak perlu memerlukan ruang yang besar maksudnya. Nah, di sini ada sebuah spesifikasi ya dari Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan Atmega 328. Jadi termasuk ke dalam keluarga Atmega 328. Memiliki 14 pin input atau output digital dan 6 pin input analog. Untuk pemrograman cukup menggunakan koneksi USB,
Di sini spesifikasinya mikrokontrolernya itu Atmega 328P, untuk operasi voltasenya 5 volt, dan untuk input voltase itu recommendednya 7 sampai 12 volt. Jadi lebih baiknya itu 7 sampai 12 volt. Dan untuk limit atau batasnya itu sampai 20 volt. Tidak lebih dari 20 volt. Nah, untuk digital input atau output ada 14, diantaranya 4 input digital dari PWM dan analog input pins, yang nanti saya lebih detailnya dijelaskan dari slide berikutnya. Nah, di sini ada ya, dalam gambar bisa dilihat. Jadi banyak ya di sini di dalam Arduino ini sebuah port ya. Ada port USB, power, reset, dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan secara umum. Apa saja port di dalam Arduino Uno. Yang pertama ada analog input. Analog input terdiri dari 6 pin. Nah, yang ini. Jadi A0 sampai A5 itu analog input, ada 6 pin. Yang kedua GND atau ground. Ground ini kutub negatif. Nah, di sini. Jadi banyak groundnya itu di sini, di sini. Nah, itu fungsinya itu adalah sebagai kutub negatif. Yang ketiga ada pin 5 volt dan 3,3 volt. Disebut pin PCC atau pin kutub positif. Nah, kebalikan dari GND. Posisinya itu ada di sebelah sini. Ada 5 volt dan 3,3 volt. Jadi letaknya itu di dalam power atau supply. Sudah jelaskan di sini ada volt 5 volt. Jadi volt itu adalah sebuah supply listrik ya. Jadi ingat perbedaannya, ground itu kutub negatif, dan untuk 5 volt dan 3,3 V atau VCC ini kutub positif. Yang keempat ada SDA dan SCR. Jadi ini adalah untuk komunikasi I2C. Maksudnya I2C itu apa? Jadi I2C ini dapat menghemat sebuah perangkat lain yang ingin dihubungkan ke Arduino, misalkan penggunaan LCD menggunakan I2C. Nah, dalam umumnya tanpa menggunakan I2C itu membutuhkan 7 atau lebih port. Nah, jadi 7 atau lebih input tangan menggunakan I2C bisa menghemat menjadi 4 atau 3 colokan. Yang selanjutnya ada tombol reset. Nah, tombol reset di sini. Jadi merupakan sebuah tombol yang berfungsi untuk menyegarkan program Arduino. Setelah tombol reset ditekan, program akan berjalan dari awal lagi. Jadi jika ingin membersihkan program-program sebelumnya yang sudah di-upload ke dalam Arduino, kita tinggal memencet tombol reset. Selanjutnya ada port USB, digunakan sebagai penghubung antara laptop dengan Arduino. Nah, ini USB. Selain fungsinya penghubung, bisa menjadikan supply sementara ke dalam Arduino. Jadi setelah si soket USB Arduino dan laptop terhubung, nah otomatis ada supply listrik dari laptop ke Arduino untuk sementara ya. Jadi sementara, tidak lama gitu. Supply-nya ya sudah, kalau sudah dicabut lagi sudah tidak ada supply listrik. Yang terakhir ada power. Nah, power ini sih power bagian untuk power supply.
dengan tegangan yang disarankan maksimal 9 volt. Untuk powernya itu supply-nya bisa menggunakan adaptor. Atau kan adaptor itu seperti charger laptop lah. Adaptor secara umumnya seperti charger laptop. Ya mungkin untuk adaptornya itu harus disarankan 9 volt. Jadi kita tinggal mencolokkan saja ke dalam ini, otomatis suplai listrik sudah ada ke dalam Arduino. Yang terakhir di sini ada sebuah rangkaian ya, Arduino dan LCD. Rencananya saya ingin mempraktekkan penggunaan LCD ya dengan Arduino, tapi melihat dari kondisi sekarang mungkin dipending dulu. Semoga kalau ada waktu dan umur serta kesehatan kita bisa melakukan praktek sederhana mengenai Arduino menggunakan LCD. Nah, rangkaiannya seperti ini, tidak jauh ya tidak ribet lah, hanya beberapa kabel untuk sebagai penghubung menggunakan LCD. Ya mungkin itu saja penjelasan mengenai materi dari dasar microcontroller. Semoga dapat dipahami ya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat grup aja. Maaf kalau suaranya tidak jelas dan banyak suara-suara ya di sini, karena saya tidak sendiri. Di sini banyak orang juga. Jadi kalau lebih jelasnya pakai headset. Pengen lebih jelas pakai headset ngedengerinnya. Ya mungkin dicukupkan sekian untuk materi ini. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai organisasi komputer. Baik, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.